teman-teman, mari kita bersama pergi. Shalom adik-adik semuanya. Bertemu lagi dengan Contoh Yakni di ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, apa kabar nih semuanya di rumah? Nah, Contoh yakin kita semuanya sehat dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh mulai ibadah sekolah minggu kita, yuk contoh aja dulu kita untuk iya ya. Siapa yang masih ingat nih iya kita? Nah, semuanya pasti sudah hafal ya. Yuk ikuti contoh ya. Sekolah minggu Purdadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Ayo sekali lagi. Sekolah minggu Purdadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Nah, berarti kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus taat kepada Tuhan, mendengarkan orang tua. Nah, mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Yuk contoh undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Harus bersyukur di mana Tuhan sedang menolong kita dalam satu malam lamanya, dan pagi hari ini atau hari ini kita beribadah bersama lagi dengan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita jauh melanjutkan ibadah kita, yuk kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Anak adik-adik di rumah ikuti doa contoh ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, mari tundukkan kepala dan ikuti contoh berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan,
sebelum kami melanjutkan ibadah kami, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap dalam posisi berdiri ya. Mari kita akan memuji Tuhan lagi. Kita bersorak-sorak untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan, matahari bersinar terang. Memberikan kita matahari, bahkan burung-burung pun ikut berkicau dan senang bergembira karena Tuhan telah memelihara, bahkan memberi kita matahari untuk menerangi kehidupan kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus terus memuji Tuhan. Nah, kita terus memuji Tuhan, adik-adik, tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu Paling Yahud. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu ya. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita tetap dalam posisi berdiri ya. Firman Tuhan ku dengar.
kalau kita ingin bertumbuh dan berbuah lebat, berarti kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya silahkan duduk kembali, duduk yang manis, yang tertib, dan mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi nih sama Contoh Angel di Sekolah Minggu GKI Purwodadi. Adik-adik, tadi Contoh sudah lihat adik-adik semua dengan semangat, penuh sukacita, bergembira bersama memuji Tuhan dan bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Contoh sampaikan. Tapi sebelumnya Contoh mau bawa kita dalam doa ya. Ayo sikap doa yang baik, ikuti doa Contoh ya, dengan pelan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah merayakan Hari Raya Imlek, atau Hari Raya yang biasanya orang-orang Chinese itu merayakan Hari Tahun Baru. Nah, Contoh mau ucapkan untuk adik-adik semua yang ada di rumah, atau untuk papa mamanya, untuk koko cicinya, untuk keluarga adik-adik semuanya yang merayakan Tahun Baru Imlek. Contoh mau ucapkan Happy Chinese New Year. Selamat Tahun Baru Imlek 2023. Kiranya di Tahun Baru Imlek ini adik-adik, papa mama dan keluarganya diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita kita pada hari ini masih di dalam penciptaan yang Tuhan lakukan. Adik-adik, kan kita sudah belajar hari penciptaan mulai dari hari pertama, kedua, dan hari ketiga nih. Adik-adik siapa yang masih ingat? Hari pertama itu Tuhan menciptakan apa ya? Ayo yang masih ingat tunjuk tangannya dari rumah dan jawab. Apa adik-adik? Teriakan dengan suara yang lebih keras. Wah, benar sekali adik-adik. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Terus hari kedua apa adik-adik kalau adik-adik masih ingat? Kan udah disampaikan sama Lause, sama Contoh beberapa minggu lalu. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Nah, sekarang hari ketiga nih, minggu lalu nih. Minggu lalu Lause ceritanya tentang apa ya? Penciptaan hari ketiga itu Tuhan menciptakan apa adik-adik? Ayo, siapa yang masih ingat nih? Tunjuk tangannya. Wah, benar sekali. Hari ketiga Tuhan menciptakan lautan yang sangat luas, daratan, dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Nah, itu 3 penciptaan yang sudah Tuhan lakukan. 3 hari Tuhan sudah menciptakan, mulai dari penciptaan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang masuk ke hari penciptaan yang keempat. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Hari penciptaan keempat itu Tuhan menciptakan apa ya Contoh? Nah, penasaran kan? Kalau penasaran, silakan duduk yang baik, duduk yang tenang, duduk yang manis, dengarkan cerita Contoh. Karena nanti kalau udah selesai cerita, Contoh mau tanya nih sama adik-adik. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Nah, itu adalah hari keempat Tuhan mulai bekerja dan menciptakan benda-benda penerang yang ada di angkasa, yang ada di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Adik-adik, kenapa Tuhan menciptakan matahari ya? Nah, Tuhan menciptakan matahari itu supaya memisahkan antara siang dan malam. Biasanya adik-adik kalau lihat matahari itu munculnya pada saat kapan adik-adik? Siapa yang bisa jawab? Hah? Pada saat kapan adik-adik? Ya, benar sekali. Pada saat pagi hari. Pagi hari itu muncullah matahari adik-adik. Kenapa Tuhan menciptakan matahari? Matahari yang menerangi dan menyinari bumi ini. Nah, kita manusia ini
butuh ini matahari adik-adik. Kenapa? Wah, bayangin aja ya, kalau nggak ada matahari yang memisahkan siang dan malam, kalau semuanya itu malam, wah bagaimana nih kita bisa menjemur baju-baju kita? Kan biasanya papa mama, koko cici atau adik-adik semua di rumah pasti setiap hari cuci baju kan? Baju yang udah kotor, terus dicuci, terus dijemur. Nah, biar kering kita butuh apa adik-adik? Pasti butuh sinar matahari. Nah, biasanya kalau siang hari juga kan papa mama, koko cici kita atau keluarga kita, mereka kan pergi bekerja waktu siang hari. Enak kan kalau siang hari bekerja kan, terang, kita bisa lihat. Terus adik-adik juga pergi ke sekolah juga pada waktu pagi hari atau siang hari. Nah, kalau malam hari ke sekolah pasti nggak enak kan? Kenapa? Karena gelap. Makanya kita butuh sinar matahari. Tuhan menciptakan matahari yang besar itu, yang bagus, yang indah itu, ada manfaatnya untuk kita, supaya menyinari bumi. Nah, matahari juga biasanya kalau contoh pagi-pagi suka berjemur nih adik-adik. Berjemur di bawah matahari. Kenapa? Karena matahari pagi itu bagus untuk kesehatan. Makanya contoh kalau pagi itu suka jalan-jalan olahraga sambil berjemur di bawah sinar matahari, supaya contoh sehat nih, karena sinar matahari pagi itu bagus untuk kesehatan kita. Nah, itu Tuhan menciptakan matahari yang bagus itu, yang indah itu untuk memisahkan siang dan malam. Karena kalau siang hari kita harus bekerja dan adik-adik juga pergi ke sekolah. Jadi matahari itu diciptakan untuk menyinari dan menerangi bumi ini, dunia ini oleh Tuhan. Kemudian Tuhan juga menciptakan apa adik-adik selain matahari? Tadi contoh bilang Tuhan juga menciptakan bulan dan bintang. Wah, adik-adik, contoh itu senang banget loh lihat kalau ada bulan yang menyinari bumi ini pas malam hari, terus ada bintang-bintang yang kecil di langit, tapi bintangnya cantik banget, dia bersinar walaupun kecil tapi dia bersinar. Wah, kalau malam hari itu kalau ada bulan, contoh senang sekali. Kenapa? Adik-adik pernah lihat kan bulan kalau malam hari kan? Moonlight, sinar bulan itu aduh bagus banget adik-adik. Terus bintang-bintang yang ada di langit juga walaupun kecil-kecil tetapi bintangnya cantik banget. Wah, rasanya senang sekali hati kalau lihat bulan, lihat bintang-bintang yang ada di langit. Wah, Tuhan hebat banget ya. Sudah Tuhan menciptakan matahari, Tuhan juga menciptakan bulan dan bintang untuk kita manusia, supaya kita bisa melihat, wah betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Tuhan hebat banget ya. Tuhan bisa menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang. Wah, sangat hebat sekali Tuhan. Makanya adik-adik semua harus ingat ya, di rumah ya, harus selalu mau percaya sama Tuhan dan harus selalu taat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, hebat, dahsyat, yang bisa menciptakan yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan kita manusia pun diciptakan oleh Tuhan. Nah adik-adik, itulah ya penciptaan hari keempat ya, jangan dilupakan ya. Apa tadi adik-adik? Pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di angkasa, yaitu apa? Matahari, benar, bintang dan bulan. Itulah hari penciptaan yang keempat yang Tuhan lakukan. Tuhan menciptakan benda-benda penerang itu, Tuhan hanya berfirman dan mengucapkan, jadilah benda-benda penerang, jadilah matahari, jadilah bintang, jadilah bulan. Maka seketika itu pun jadilah benda-benda penerang yang menerangi bumi ini, dunia ini, dan untuk memisahkan siang dan malam. Matahari diciptakan untuk memisahkan siang dan malam, karena matahari muncul pada waktu pagi dan terbenam pada waktu sore hari. Kemudian bulan dan bintang Tuhan ciptakan, yaitu untuk memisahkan siang dan malam. Bulan dan bintang kan adanya pas malam hari kan adik-adik. Makanya adik-adik, hebat banget kan Tuhan kita kan? Hebat dong. Siapa yang bisa seperti Tuhan yang menciptakan matahari, bulan dan bintang? Tidak ada, hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Karena Tuhan adalah pencipta segala yang ada di dunia ini, yang menciptakan segala pohon-pohonan yang hijau-hijau, lautan yang luas, daratan, gunung, bukit, lembah, menciptakan apa saja yang ada di dunia ini. Tuhanlah yang menciptakannya, karena Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Oke adik-adik, diingat ya, mulai dari penciptaan pertama, kedua, ketiga, dan hari ini penciptaan yang keempat yang Tuhan lakukan. Karena nanti kalau contoh
Atau lose-lose yang lain? Atau juga lose-lose di sekolah adik-adik tanya? Adik-adik bisa jawab tentang hari penciptaan, oke? Harus diingat selalu ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pada hari ini kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-16. Sekali lagi Kejadian 1 ayat yang ke-16. Contoh baca dulu, yang kedua adik-adik ikuti contoh ya. Kejadian 1 ayat 16. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Sekali lagi ikuti contoh. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Oke adik-adik, demikianlah cerita contoh hari ini. Terus ayat firman Tuhan juga. Nanti kita akan ketemu di sekolah minggu offline jam 4 sore adik-adik. Adik-adik harus datang ya. Nanti contoh akan tanya, apa hari penciptaan keempat yang sudah contoh ceritakan. Makanya harus selalu dengarkan cerita di sekolah minggu online di YouTube, dan juga harus tetap datang di jam 4 sore hari Minggu, oke? Sekarang kita akan tutup cerita firman Tuhan kita hari ini. Ayo sikap doa yang baik, ikuti contoh berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Itu semua baik adanya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang bisa menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu jam 4 sore ya. Kalau gitu, bye-bye adik-adik semuanya. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita nih sama contoh jeli. Tapi sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, contoh mau nanya dulu nih, siapa yang masih ingat ceritanya contoh jeli tadi? Ayo. Nah, benar sekali. Contoh jeli tadi menceritakan tentang penciptaan. Nah, Tuhan Yesus menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang. Nah, tapi adik-adik masih ingat lagi nih, satu lagi nih. Itu di hari keberapa ya Tuhan Yesus menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Benar sekali. Berarti Tuhan Yesus menciptakan matahari, bulan, dan bintang di hari yang keempat. Wah, ternyata di hari keempat itu Tuhan Yesus menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, adik-adik, biarlah cerita hari ini bisa kita tanam ke dalam hati kita, dan juga kita bisa melakukannya ya dalam kehidupan kita. Nah, yuk adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk, sekali lagi contoh undang kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya
selalu kita puji dari kita bangun pagi hingga sampai kita tidur kembali. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Terlebih dahulu kita doa dulu ya. Yuk sekali lagi, lipat tangannya, tundukkan kepala, ikuti contoh berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih hari ini hari ini kami boleh kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga Tuhan untuk cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah cerita hari ini kami bisa melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa nanti sore ya. Dadah.